Aku juga. Asmadaya Ayatkan berani kontrol tinggal pakuan jadi ayat para pemantalaku dalam membaca satu mancing kesalahan pikuku katanya dan juga kekal dalam mimikian musik dakwaan Mustafa Lomba.
Dilan mempersembahkan drama cerita rakyat Nusantara yang berasal dari daerah Jawa Timur dengan judul Cinta Laras. Kayak dirimu sih, Cuk. Buat silaksing. Iya. Wadone mirip-mirip. Pada suatu hari, Raja dan Permaisuri sedang berada di konang istana. Permaisuri yang berlari-lari kecil membuat Raja terpesona. Ia terpesona dengan senyuman indah Permaisuri. Wahai permaisuriku, kau sungguh cantik jelita. Betapa beruntungnya aku memilikimu. Raja, saya memiliki kabar gembira untuk Raja. Saya sedang mengandung buah hati Raja tercinta. Betapa bahagianya diriku, bagaikan lautan bunga menerpa hatiku. Ibu zaman SMA. Di sisi lain, Selir yang mendengar percakapan Raja dan Permaisuri menjadi gundah. Hatinya dipenuhi rasa amarah, iri, dan kebencian. Ia berpikir jika Permaisuri menghilang, maka perhatian Raja akan tertuju padanya. Seharusnya aku yang menerima perlakuan itu. Aku harus menjatuhkan perempuan itu agar bisa menjadi permaisuri. Oh, aku tahu. Tapi pasti bisa melakukan itu. Tabib, kau harus membantuku menjatuhkan permaisuri. Oh, kenapa saya harus melakukan itu? Hal itu hanya akan membahayakan saya, Selir. Tidak, kau harus membantuku. Aku tidak peduli itu bahaya atau tidak. Aku berada di atasmu dan kau hanya bawahanku. Maaf atas kelancangan saya, Selir. Saya telah lancang. Namun, apakah engkau yakin, Selir? Lalu apa yang harus saya lakukan? Tentu saja, aku akan berpura-pura sakit dan kau harus mengatakan bahwa permaisuri telah meracuniku. Jika engkau menginginkannya, berikan saya imbalan sepadan. Itu hal yang mudah, kau hanya perlu mengikuti perintahku. Keesokan harinya, Raja, Permaisuri, dan Selir sedang berada di ruang makan. Pada saat itu, Selir mulai menjalankan rencana jahatnya.
Selir mulai mendeguk minumannya, kemudian dia berpura-pura kesakitan untuk menarik simpati raja. Paduka, saya kesakitan. Tolong saya, Paduka. Patih, panggilkan tabib. Baiklah, Paduka. Tuhan, semoga ia baik-baik saja. Selang beberapa saat, Patih datang bersama tabib. Paduka, tabib sudah saya bawa. Selamat siang Paduka. Hamba datang menghadap Anda. Tidak perlu basa-basi, cepat periksa selir. Paduka, sungguhnya selir telah diracun. Permaisuri telah meracuni selir. Apa? Tidak mungkin, Paduka. Tabib telah memfitnah saya. Saya tidak mungkin melakukan hal itu, Paduka. Raja berpikir sejenak. Ia sebenarnya tidak percaya permaisuri melakukan hal itu. Tetapi, tabib yang melihat hal tersebut berusaha meyakinkan sang raja. Di lain sisi, permaisuri panik ketakutan karena perkataan tabib. Permaisuri berusaha menyangkal, namun tabib selalu mempunyai rencana licik. Bukankah sudah jelas semua bukti mengarah pada permaisuri? Raja sedikit bingung, tidak tahu mana pihak yang benar. Namun, bukti dari tabib sungguh kuat. Setelah berpikir cukup lama, Raja memutuskan untuk percaya kepada tabib dan mengusir permaisuri. Patih, singkirkan permaisuri. Bawa dia ke hutan. Jangan sampai dia kembali lagi. Oh tidak, saya mohon, Paduka. Saya mohon, percayalah kepada saya. Dasar penipu. Pergi kau. Patih, cepat singkirkan dia. Tidak, saya mohon. Itu adalah fitnah. Namun usahanya sia-sia. Setibanya di hutan, Patih mengeluarkan pedangnya untuk membunuh permaisuri, tetapi ia kemudian terhenti. Maafkan hamba, permaisuri. Hamba tahu Anda tidak bersalah. Maafkan hamba telah meninggalkan Anda di hutan sendirian. Seorang anak laki-laki tampan bernama Cindelaras. Ia dan ibunya memiliki kehidupan yang damai di hutan. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan baik hati. Suatu hari, ia berjalan-jalan di hutan dan menemukan sebuah telur di semak-semak. Ia pun membawa pulang telur tersebut. Ibu lihat, ibu. Ibu lihat, aku menemukan sebuah telur. Telur apakah itu? Apakah itu telur ayam? Sepertinya ini telur ayam. Saat ayam ini sudah besar, aku akan mengadunya dengan ayam lain. Mendengar itu, permaisuri kembali mengingat Paduka Raja. Ia menjadi sedih ketika kembali mengingatnya. Hatinya terasa sakit mengingat perlakuan raja yang tidak mempercayainya. Melihat ibunya, Cindelaras menjadi khawatir. Ibu, kenapa? Tidak apa-apa, ibu hanya mengingat ayahmu. Ayah, siapakah dia, Bu? Kamu belum waktunya tahu hal itu, nak. Sebulan telah berlalu. Telur ayam itu telah menetas. Samar-samar ayam itu mengatakan yang mengejutkan Cindelaras.
Hah? Ayam apa ini? Apa maksudnya? Aku harus memberitahukan ini kepada ibu. Bu, ibu. Bu, ibu. Iya anakku, ada apa denganmu? Ayam ini mengatakan bahwa aku anak raja. Apakah itu benar, Bu? Permaisuri terkejut. Tidak bisa dipungkiri bahwa Cindelaras adalah anak seorang raja. Kemudian Permaisuri berpikir sudah saatnya ia menceritakan kebenaran bahwa dulu ia difitnah dan diusir dari istana. Ya anakku, kau adalah anak raja. Ibu dipaksa keluar dari kerajaan saat sedang mengandungmu karena fitnah kejam tabib. Sepertinya itu akal busuk Selir, namun ibu telah menerima takdir ini. Setelah mendengar cerita ibunya, Cindelaras merasa marah. Ia berencana membalas dendam. Ibu, aku akan menghadap raja, namun dengan caraku sendiri. Aku akan menantangnya dengan ayam jagoku ini. Waktu mulai menyambung ayam. Suatu hari, Cindelaras dan ayam jagonya datang ke pertandingan sambung ayam. Di sana, lawannya tiba-tiba mendatanginya dan meremehkannya. Oh, jadi bocah ini yang akan bertanding denganku. Lebih baik kau menyerah. Mana mungkin ayammu bisa mengalahkan ayamku. Paman, jangan meremehkan ayamku. Lihat saja hasilnya nanti. Jangan menangis jika kau kalah ya. Bocah, bersikaplah yang baik kepada orang yang lebih tua. Malas menanggapi para warga itu, Cindelaras dan ayamnya segera pergi. Saat pertandingan adu ayam, ayam Cindelaras telah membuktikan bahwa dia bukan sekedar anak kecil biasa. Berita tentang ayam jagonya terdengar sampai telinga raja. Ke istana. Cindelaras, saya menantang ayam jago yang kau miliki untuk bertanding dengan ayam kerajaan. Apakah kau bersedia? Ampun Paduka, hamba bersedia melakukan pertandingan ini. Tetapi jika hamba menang, hamba meminta kekuasaan atas kerajaan Jenggala. Baiklah, tetapi jika ayammu kalah, apakah kau bersedia memberikan ayammu padaku? Hamba bersedia Paduka. Ceritanya pada gue kuat deh. Pertarungan itu berjalan dengan sengit. Akhirnya setelah menjalani pertarungan sengit itu, ayam Cindelaras menang. Sesaat setelah kemenangan Cindelaras, ayam jagonya tiba-tiba bisa berbicara. Tuanku Cindelaras, anak Raden Putra. Tuanku Cindelaras, anak Raden Putra. Raja terkejut mendengar hal itu. Ia segera memanggil Cindelaras, Permaisuri, Tabib, dan Selir ke dalam istana. Tuanku Raja, ibu saya telah difitnah. Ia tidak pernah meracuni Selir.
ini semua hanya permainan kotor Selir dan Tabib. Ampun Paduka, saya tidak pernah melakukan itu. Jangan percaya padanya. Tabib mulai ketakutan dan mengatakan kebenarannya. Ia takut dipenggal karena membohongi raja. Maafkan Raja, maaf telah memfitnah permaisuri. Ini semua adalah rencana Selir. Saya hanya menuruti perintahnya, Paduka. Tabib, apa yang kau katakan? Jangan percaya padanya Paduka. Dia pasti bersekongkol dengan anak itu. Setelah melalui pertikaian panjang, akhirnya raja tersadar bahwa Selir telah memfitnah permaisuri. Mengingat bahwa Selir selalu iri kepada permaisuri, ia pun segera mengusir Tabib dan Selir dari istana. Jangan berani-berani kalian menginjakan kaki di istana ini lagi. Keluar kalian. Akhirnya, kesalahpahaman antara raja dan permaisuri bisa terselesaikan dengan baik. Raja segera meminta maaf pada permaisuri. Maaf permaisuriku, maaf karena tidak membelamu dahulu. Tolong maafkan kesalahanku. Raja, walaupun Raja telah menyakiti saya tersadar bahwa Raja mencintai saya. Karena itu, saya akan menerima permintaan maaf Raja. Hahaha, akhirnya aku menjadi kaya. Pada akhirnya, adalah cahaya yang takkan habis dipadamkan meski disembunyikan dalam gelapnya fitnah. Ayam jago hanyalah perantara, namun takdirlah yang mempertemukan kembali kepingan-kepingan hati yang terpisah. Kini hutan tempatku tumbuh menjadi saksi bahwa kejujuran akan membawa kebahagiaan, kejahatan akan runtuh oleh tipu dayanya sendiri. Istana Jenggala kembali damai dan kisah ini akan abadi, mengajarkan kita untuk selalu membela kebenaran. Terima kasih.